alamin. Kemarin kita telah membahas tentang nafkah seorang kepala keluarga kepada keluarganya. Nafkah itu banyak sekali macamnya. Ada nafkah berupa makanan dan juga ada nafkah berupa pakaian. Kemarin disebutkan atau dicontohkan bagaimana seorang Hindun itu menghadap Rasulullah SAW karena apa? Karena suaminya seorang yang pelit. Kepada keluarganya saja tidak memberikan nafkah. Terlalu seret di dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Wala taj'al dalam Al-Qur'an yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Wala taj'al yadaka maghlulatan, maksudnya jangan kamu jadikan tanganmu di antara leher. Maksudnya jangan terlalu medit. Jangan terlalu pelit kepada keluarga. Wala tabsudha kullal basti, dan juga tidak terlalu jor-joran, tidak terlalu meloskan apa keinginan keluarga, apa keinginan anak dituruti semuanya, juga tidak demikian. Jadi di mana tempatnya kita memberikan, di mana tempatnya kita tidak memberikan. Kan ada namanya kebutuhan dan juga keinginan. Kalau kebutuhan itu sebenarnya sederhana. Yang kaya dan yang miskin sama-sama. Kebutuhannya sama. Satu piring nasi. Ya kan? Kalau sudah satu piring nasi ya sudah kenyang. Memangnya kalau kaya itu makannya 5 piring. Tidak juga. Memangnya kalau yang miskin sedikit. Ya kalau pas ada. Tetap sama satu piring itu membuat kenyang. Makanya di dalam hadis itu dikatakan kita tidak boleh menghormati orang kaya karena kayanya. Karena misalnya karena tuannya tidak masalah. Karena itu sudah diumumkan. Sudah disyariatkan. Tapi kalau misalnya kita menghormati orang kaya karena kayanya tidak boleh. Tapi beda dengan orang alim. Kita menghormati orang alim, orang pintar karena alimnya, itu bagus malah. Karena ilmunya. Karena ilmu dengan harta itu beda. Kalau misalnya orang coba kalau misalnya orang meninggal dunia, yang duduk kuburannya itu orang kaya orang miskin? Orang miskin kan? Coba kalau yang membuat kayunya orang kaya orang miskin? Orang miskin. Justru orang miskin itulah yang biasa bersahabat dengan kita. Coba orang kaya duduk saja tanya, sudah selesai belum? Gitu kan? Sudah di dalam kuburannya. Cepetan, sudah mau mendung, mau hujan. Itu orang kaya. Yang duduk siapa? Orang miskin lah. Justru ketika orang miskin itulah yang jiwa kebersamaannya itu selalu ada untuk orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Hindun itu mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya yang pelit, maka Rasulullah memerintahkan, ya Rasulullah, suamiku itu tidak mau memberi nafkah kepada anak dan istri. Apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa seizin suamiku? Maka Rasul mengatakan, ambil saja. Ambil saja seperlunya, secukupnya. Artinya tidak berlebihan. Jadi ketika anak itu meminta sesuatu, ketika kita tidak memberikan, itu memberi edukasi kepada anak.
bahwa segala sesuatu keinginannya tidak harus dipenuhi segera. Jadi ketika kita diminta oleh anak sesuatu, usahakan jangan langsung dikasih. Diberi jeda. Sampai keinginannya itu agak berkurang. Tidak menggebu-gebu. Baru kita kasih. Kenapa? Karena memberikan edukasi bahwa tidak sesuatu yang kita inginkan harus ada. Besok ketika dia dewasa, dia ingin sesuatu itu dengan usaha. Oh, dulu ketika kecil saja saya minta kepada orang tua tidak langsung dituruti. Ketika sudah dewasa dia baru sadar. Oh, ternyata keinginannya tidak harus langsung ada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang dicari oleh anak. Bagaimana cara menumbuhkan proses agar keinginannya itu terpenuhi. Itu menjadi edukasi. Jadi jangan minta ini dikasih, minta itu dikasih. Jadi nanti dewasanya itu jiwa untuk mandirinya kurang. Karena apa? Karena dari mulai kecil sesuatu yang diinginkan selalu ada. Ketika dewasa itu merasa putus asa ketika sesuatu yang dia inginkan tidak terpenuhi pada dewasa. Karena terbiasa dituruti. Kan ada cerita, ada seseorang naik bis. Ketika naik bis, membawa anak kecil, orang tersebut. Nah, anak kecil itu, bisnya sudah penuh. Kepengen duduk di dekat jendela. Langsung, Bu, minta duduk di dekat jendela, sama anaknya sama ibunya. Nah, ibunya ketika itu ngomong sama yang dekat jendela, Pak, bisakah anak saya duduk di dekat situ jendela biar lihat pemandangan? Oleh bapak itu dibiarkan, sampai 3 kali dibiarkan. Nah, ketika sudah sampai anak-anaknya ngerengek, nangis, dibiarkan saja. Baru orang yang di dekat jendela itu ngomong, Bu, tolong ajarkan kepada anak ibu agar apa keinginannya tidak selalu ada. Karena itu akan memberikan dia pembelajaran. Kalau selalu ada yang dia inginkan, bagaimana dia menatap masa depannya. Karena masa depan itu tidak selalu harus ada. Cita-cita nggak selalu terlaksana. Kadang-kadang kita cita-cita menjadi pilot saja tidak menjadi pilot. Kita cita-cita menjadi dokter tidak menjadi dokter. Kalau kita tanya anak-anak sekecil ini, cita-citanya tinggi. Kamu cita-citanya menjadi apa? Menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi tentara. Nanti kalau sudah SMP, ditanya lagi, beda lagi. Jadi turun derajatnya. Nah, kalau anak-anak SMP tanya, cita-citamu menjadi apa? Lah kalau sudah selesai kuliah saja sudah untung. Nah, itu baru selesai kuliah sudah untung. Nanti kalau sudah SMA tanya lagi. Kalau dapat kerjaan saja udah untung. Itu kalau sudah SMA. Apalagi sudah kuliah ditanya, cita-citamu apa? Sekarang cari kerja sulit. Itu SMA. Kuliah. Cari kerja sulit. Saking banyaknya orang yang mencari kerja, sedangkan lowongan kerja itu sedikit. Jadi anak-anak semakin tinggi malah cita-citanya semakin pendek. Harusnya ketika dari kecil dia pengen jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, harusnya sampai kuliah tetap. Tapi ketika sampai atas justru dia mulai kendor. Karena apa? Karena sudah tahu realita kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Wala yukallimu minal amali illa ma yutiqu, rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bagi orang
yang memiliki pembantu atau memiliki budak, maka baginya pakaian dan juga makanannya. Jadi sama, Rasulullah itu menganjurkan disamakan dengan kita. Kalau kita berpakaian baik, maka pembantu kita belikan pakaian baik. Kalau kita misalnya makan pakai ayam, ya pembantu kita dikasihlah lauk ayam. Jangan kita makan ayam, pembantu suruh makan tempe. Jangan. Jadi sunahnya kebaikan itu kalau disamakan, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Artinya itu anjuran dari Rasulullah. Wala yukallimu minal alami aminal amali illa mayutiku. Dan kita tidak boleh sebagai tuan, sebagai juragan membebani pembantu kita pekerjaan yang tidak dia kuati, tidak dia sanggupi. Jangan pembantu perempuan suruh mengangkat beban 50 kilo. Itu namanya memberikan pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan. Usahakan diberi waktu istirahat. Kalau kita mendengar cerita-cerita TKI kita yang perempuan di Arab Saudi, kerja 24 jam tanpa non-stop. Dari mulai bangun sampai tidur. Itu tidak ada selesainya pekerjaan. Mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel, masak, terus merawat anaknya yang masih kecil. Semua dipegang. Sampai tidak ada istirahatnya. Makanya banyak sekali TKI kita yang meninggal di luar negeri. Kenapa? Karena di samping kerjanya 24 jam, siksaannya dari tuannya. Kalau tidak selesai, dihajar. Itu yang membuat kita pemerintah Indonesia itu kemarin itu menstop sementara TKI agar memberi pelajaran kepada negara-negara yang mengekspor TKI kita. Karena sama-sama manusia. Sabda Rasulullah kan jelas, la yukallifu minal amal illa ma yutiqu. Tidak diberikan beban amal pekerjaan yang tidak dimampu. Ya cukuplah pekerjaan rumah saja, tidak usah sambil menjadikan babu. Merawat anak. Merawat anak itu loh paling sulit. Merawat orang hidup. Anak kesana kemari, main kesana kemari, bisa keluar rumah. Kalau tidak diawasi kan bahaya. Culik orang, ketabrak mobil. Kalau cumanya ngepel, nyapu itu sampai selesai sudah selesai. Tapi kalau merawat anak, harus betul-betul ekstra. Sakit tanggung jawab. Kalau sampai sakit anaknya. Yang disalahkan pasti pembantu. Wangan Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi qala ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadihina alaihi qala antut imaha idza ta'imta wa takasauha idza tasaita al hadis wa taqaddama fi usratin nisa. Diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi dari bapaknya, dia berkata Rasulullah bersabda. Dia berkata kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa haknya perempuan atau istri kepada suami? Apa haknya istri kepada suami? Maksudnya hak yang harus didapatkan dari istri oleh istri dari suami. Rasulullah bersabda, antut imaha idza ta'imta. Pertama adalah memberikan makan seperti yang engkau makan. Kalau kita di Indonesia ya sudah banyak lah. Sudah wajar ketika kita menikah dengan istri kita, ya sudah berjanji apa yang kita makan ya dimakan oleh istri. Kan tidak mungkin kita suami tega. Kita makan ayam disimpan di lemari, sementara istrinya makan kangkung. Kan tidak mungkin ya. Tidak lah, kayaknya jarang sekali. Jarang sekali.
Begitu juga ketika kita menyandang, membeli pakaian, ya istri kita dibelikan pakaian. Kalau kita misalnya 1 tahun beli pakaiannya 3 kali, ya istri dibelikan sama 3 kali. Kalau kita 1 tahun belinya 1 kali, ya istri dan anak berikan 1 kali. Kalau bisa malah anak dan istri berikan 2 kali, kita 1 kali cukup. Kalau laki-laki kan tidak simpel, tidak seperti para istri. Pakaian 1 cukup. Kalau istri tidak cukup. Pakaian di rumah sendiri, pakaian kondangan sendiri, pakaian arisan sendiri, nanti pakaian pengajian sendiri. Itu kalau ibu-ibu. Kalau kita enggak, pakaian di rumah ya itu, pakaian kebun itu, pakaian ke masjid ya itu. Jadi 1. Istrinya kinclong, glowing, bapaknya ireng deting. Hitam punggungnya. Kalau istri glowing mukanya, kalau suami hitam punggungnya. Itu apa? Itu demi istri. Suami bekerja keras itu demi istri. Tidak mungkinlah suami itu menelantarkan istri. Kalau saya malah tidak pernah beli baju. Kenapa? Karena kalau hari raya ada yang ngasih. Tidak pernah beli baju. Sarung ya ada yang ngasih. Alhamdulillah perjamaah ada yang ngasih. Jadi jarang sekali beli baju. Yang beli ya anak dan istri. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil haji bitulihi qala fi dzikrin nisa'i walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah SAW dari hadis yang panjang tentang penyebutan istri-istri. Dari akhir hadisnya disebutkan walahunna rizqun. Walahunna alaikum rizquhunna. Wajib bagi kalian untuk istri-istri itu rizkinya atau nafkahnya. Wa qiswatuhunna dan pakaian-pakaiannya. Bil ma'ruf dengan baik. Artinya bil ma'ruf itu ya yang sesuai, menutup aurat, yang pantas lah, yang umum di dalam daerah situ. Misalnya kalau pengajian pakainya bagaimana ya itu disesuaikan, dibelikan. Kalau misalnya arisan pakainya bagaimana ya disesuaikan, dibelikan. Kalau misalnya pakaian pergi-pergi jalan-jalan ya disesuaikan. Jadi banyak sekali hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. Makanya dulu itu ada tetangga saya. Padahal orang-orang alim, orang pintar. Yaitu karena mungkin ya istrinya punya harta, suaminya punya harta. Maksudnya istrinya punya sawah, suaminya punya sawah. Ketika istrinya itu memondokkan atau mempesantrenkan, memasukkan pesantren anaknya, si bapak ini ya mungkin mentang-mentang istrinya itu punya juga sawah yang menghasilkan panen, tidak memberikan nafkah. Sampai padinya si istrinya ini habis untuk biaya anaknya pesantren, ya dia minta sama suaminya. Ternyata suaminya tidak memberikan. Saking bingungnya cari bagaimana untuk bisa beli lauk pauk, ya diambillah padinya suaminya, dijualnya. Suaminya marah. Dosa kamu menjual padi tanpa bilang. Ini sama persis dengan riwayat ceritanya Hindun ini. Suaminya tidak memberikan nafkah. Jadi suami walaupun istri itu punya penghasilan, ya tetap wajib memberikan biaya hidup, biaya nafkah. Karena sudah saya sampaikan bahwa uangnya istri adalah uangnya istri, sedangkan uangnya suami adalah uangnya istri juga.
Tapi kalau misalnya istri punya penghasilan, suami tidak punya penghasilan umpamanya, istri rela dan ridho memberikan biaya uangnya untuk biaya hidup, tidak masalah. Itu berarti kebaikan istri untuk keluarga. Dapat pahala. Melebihi pahalanya suami memberikan nafkah istrinya. Kenapa? Karena kalau suami memberikan nafkah istrinya wajib, tapi istri memberikan nafkah kepada suami itu adalah kesunahan saja. Ketika itu menjadi suatu kewajiban karena suaminya tidak kerja, maka pahalanya melebihi nafkahnya suami kepada istri. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i isman ayyudai'a man yaqutu. Ini ancaman dari Rasulullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, cukup bagi seseorang mendapatkan dosa apabila dia ayyudai'a, menyia-nyiakan amman man yaqutuhu, yang menjadi kewajiban diberi nafkah. Jadi cukup baginya mendapatkan dosa orang yang menyia-nyiakan keluarganya yang wajib diberi nafkah. Berarti mafhum mukhalafahnya atau pengertian secara terbalik, berarti sungguh besar pahalanya orang yang memberi nafkah kepada anak dan istri dan keluarga. Kenapa? Karena ancamannya dosa besar orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi kewajiban diberi nafkah. Nanti sebaliknya, orang yang diberi nafkah, yang memberi nafkah itu akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'indal muslim bilaftin ayyah bisa aman yamliku kuatuhu. Di dalam riwayatnya Imam Muslim, dosa besar bagi orang yang sengaja menahan nafkahnya orang yang wajib diberi nafkah tadi, di anak istri. Kan wajib diberi nafkah, orang kaya itu 2 mud setengah atau 3 mud. Orang yang sedang saja 1 mud setengah. Orang yang miskin 1 mud. Apabila dikurangi sehingga makannya kurang, sandangannya kurang, pakaiannya kurang, maka sangat dosa orang tersebut. Jangan mentang-mentang kepengin kaya tapi terlalu ngirit. Ada. Ya memang sih ngirit itu menjadikan jalan kaya secara zahir. Kebanyakan orang kaya itu kan ngirit ya. Makanya irit, sandangannya ngirit, akhirnya menjadi orang yang bisa beli rumah kaya. Tapi tidak terlalu demikian juga. Ya sedang-sedang sajalah. Ya tidak terlalu, kan diberikan tidak terlalu boros dan tidak terlalu ngirit. Karena rezeki itu sudah ditetapkan di langit. Ya, rezeki itu bukan duit tuh ya. Kalau duit itu ciptaan manusia, kalau rezeki ciptaan Allah. Kalau rezeki sudah ditetapkan di langit, kalau duit dicetak di bumi. Rezeki itu umum. Tidak hanya duit. Kalau duit itu sebagian dari rezeki. Tapi rezeki itu lebih umum. Anak sehat ya rezeki. Istri nurut ya rezeki. Tetangga baik ya rezeki. Makanya rezekinya cukup ya rezeki. Kita sehat rezeki. Itu rezeki. Yang sudah dicap di langit. Kalau kita rezekinya menjadi orang yang melarat, ya, walaupun kita jungkir balik, ya tetap melarat. Karena sudah ditulis di Lauh Mahfuz di atas langit sana. Sudah ditulis. Kalau orang itu ditulis kaya, walaupun kerjanya santai, ya kaya. Cepat punya rumah. Cepat bangun rumah. Karena sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi tidak usah ngiri sama tetangga. Karena rezekinya masing-masing.
sama kerjanya, sama pangkatnya, tapi beda rizki. Wa an Jabir yarfa'uhu fil hamil am mutawaffa anhar zawjiha. Qala la nafaqata laha akhrajal Baihaqi wa rijal sikatun lakin qala al maqbudu waqfu. Diriwayatkan dari Jabir diangkat kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang hamil ditinggal mati suaminya. Orang perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Kalau di dalam hadis ini la nafaqata laha. Tidak ada nafkah baginya. Berarti tidak wajib memberi nafkah. Ya namanya orang sudah mati kalau memberi nafkah. Kan tidak juga. Artinya tidak wajib seorang istri yang ditinggal mati suaminya diberi nafkah. Kecuali diberi harta warisan. Kalau sudah diberi namanya suami sudah meninggal, ya berarti tinggal warisannya yang dibagi. Tidak ada nafkah lagi. Begitu juga dengan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah bisa mengelola uang, maka wajib diberikan bagiannya dari hari warisannya. Tapi kalau anak-anaknya belum bisa mengelola uang, misalnya masih di bawah 17 tahun, ya maka masih tanggungannya istri. Dalam arti warisannya dikelola oleh istri untuk nafkah anak-anak. Tapi kalau anak-anak sudah besar semua, ya wajib dibagi. Misalnya warisannya 3 juta, bagiannya istri berapa? Kalau punya anak, 1/4, 1/8. Anak-anaknya dapat berapa? Orang tuanya kalau ada dapat berapa? Sudah tidak ada nafkah lagi. Langsung dibagi warisannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairum min yadil sufla wabda ahaduhukum biman ya'ulu. Taqulu al-maratu at'imi aw taliki rawahu Daraqutni. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau kita suami mampu memberikan nafkah kepada istri, maka itu lebih baik. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang diberi. Kalau kita tidak punya nafkah, istri yang kerja berarti kita tangannya di bawah. Kita diberi oleh istri. Yang paling mulia adalah tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik dari orang yang diberi. Tapi kan kadang-kadang zaman sekarang itu ya harusnya kalau kita mau memberi orang itu ya harus lihat kondisi lah. Cuma diberi amplop 100.000 umpamanya, suruh naik ke panggung bawa anak difoto ya. Kan malu. Malunya itu melebihi dari uang amplopnya tadi. Ya kan? Sudah di depan orang banyak bawa anak cuma dikasih cuma 100.000. Kalau mau sedekah ya kasihkan saja, tidak usah orang tahu, orang lain tahu. Secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih menjaga perasaan orang yang miskin. Jadi harga dirinya tidak runtuh di depan orang banyak. Sekarang kan tidak. Sekarang zaman media sosial foto. Orang memberi foto, orang sedekah di foto, memberi bantuan di foto. Kalau memberikan edukasi kepada orang yang tidak memberi untuk bisa membantu tidak masalah. Kan tergantung niatnya. Kalau untuk memberi contoh bisa. Tapi kalau untuk sebagai pamer-pamer saja itu jangan. Malah merendahkan orang yang diberi. Kan di dalam katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan amal kalian dengan mengundat-undat. Mengundat-undat itu menyebut-nyebut. Wal adza dan memberi apa? Wal adza dan menyakiti orang yang diberi.
Itu kalau dua itu terpenuhi salah satunya, maka amalnya, sedekahnya hilang. Pertama itu menyebut-nyebut, nomor dua itu menyakiti. Ya tadi menyakiti caranya begitu. Memberikan cuma sembako tapi harus di depan umum. Yang itu merendahkan nilai kewibawaan orang yang diberi. Itu namanya juga menyakiti orang yang diberi. Wabda ahadukuma biman ta'ulu. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Anak dan istri. Kalau sudah cukup baru tetangga yang dekat, yang membutuhkan. Kalau sudah cukup yang agak jauh. Kerabat boleh. Kerabat yang dekat. Kalau tidak ada ya kerabat yang jauh. Kalau sudah cukup semua baru kepada orang miskin, tetangga-tetangga. Jadi paling utama itu anak, istri, kerabat dekat, orang tua kalau masih ada, cucu kalau ada. Kalau cucu tidak mampu, anaknya kita tidak mampu memberi nafkah pada cucu, ya kita memberikan nafkah kepada cucu. Misalnya paman kita atau kakak kita tidak mampu, kita memberi bantuan. Itu yang paling utama. Sementara saudara-saudara kita itu kekurangan, kita membantu kepada orang lain. Harusnya kepada orang yang dekat dengan kita. Kakak adik, paman, kakek, nenek, bapak, ibu. Itu kalau masih ada, kok mereka kurang, yang paling baik sedekah kepada mereka. Karena itu bentuk daripada menyambung silaturahim. Kalau kita baik di mata mereka, maka akan baik menurut pandangan Allah. Taqulul mar'atu at'aimi atau tolikni. Jadi ketika istri tidak diberi nafkah, sementara tetap menjadi istri kita, maka dua pilihan istri. Boleh dia mengatakan, Pak, beri saya dan anak kamu nafkah. Kalau tidak, silakan saya ditalak. Kan percuma saja tidak diberi nafkah, tapi kita tetap pegang terus ekornya. Artinya tidak dibebaskan untuk memilih dia. Kalau kita tidak sanggup memberi nafkah, ya biarkan dia lepas. Cari orang yang sanggup memberi nafkah. Artinya dia kita biarkan untuk menikah lagi. Kalau kita tidak sanggup. Makanya salah satu kewajiban ketika kita akad adalah sanggup memberi nafkah. 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah, maka istri boleh mengajukan cerai. Kecuali kalau istri kita ridho, sabar, menanggung sama-sama tidak makan. Kalau insya Allah kalau sama-sama tidak makan, istri ridho. Beda kalau misalnya suaminya kenyang, istrinya kelaparan. Ya pasti istri tidak ridho lah. Sementara suaminya kenyang, makan enak di luar, di warung sudah disuguh, disilahkan oleh pelayan. Makan silahkan tinggal ambil, minum silahkan saya ambilkan. Sementara di rumah istri dan anak kelaparan. Itulah baru. Kalau sama-sama tidak makan, sabar. Itu istri pasti bisa sabar. Kalau cuma misalnya sehari makan 1 piring berdua, senang. Kalau cuma makan berdua 1 piring. Itu justru menumbuhkan memori ketika pengantin baru. Pengantin baru kan makannya 1 piring berdua. Coba sekali-kali sudah tua minta ambilkan sama istri, ibu kita makan 1 piring berdua. Wah, senang istrinya. Karena istri itu senang sesuatu yang berbau romantis. Kalau laki-laki kan tidak. Laki-laki itu simple. Tidak ingin sesuatu yang diperlihatkan, tapi hatinya itu memang sebenarnya romantis, tapi tidak ingin diperlihatkan. Beda dengan istri. Istri itu pengennya sesuatu yang terlihat romantis. Walaupun misalnya hatinya tidak romantis, tidak masalah. Yang penting kelihatannya romantis. Makan berdua, piring berdua. Walaupun tidak tahu di sana punya istri lagi, tidak masalah.
Tapi kelihatan istri senang kalau ketika suami makan sepiring Wa Sa'id bin Musayyab fi rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufariqu bainahuma. Jadi Sa'id bin Musayyab itu pernah dia memisahkan antara laki-laki dan istrinya. Karena laki-lakinya itu tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya tidak sabar, maka dipisahkan keduanya. Memberi jalan masing-masing. Jadi artinya ini boleh. Dibolehkan oleh syariat. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, maka berpisahlah secara baik-baik. Qultu li Sa'idin sunnatun. Qala sunnatun. Nah ini termasuk sunnah. Sunnah memisahkan antara suami dan istri yang ketika suami tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah itu juga dua macam. Nafkah zahir dan nafkah batin. Misalnya zahirnya bisa memberi nafkah, tapi sakit gula, tidak bisa melayani istri. Sementara istrinya masih butuh dilayani. Ya maka boleh juga istrinya mengadukan kepada pengadilan untuk minta cerai. Boleh dipisahkan, sunnah. Begitu juga suami. Misalnya suami masih kuat, istrinya sudah tidak bisa mampu melayani, ya terserah. Bu, saya masih kuat. Bagaimana solusinya? Begitu ya, begitu. Daripada kita ngempet-ngempet kan, sebagai suami, tidak baik juga. Sedangkan kita, suami tidak bisa memberi nafkah zahir batin saja, istri boleh menggugat. Masa kita suami masih kuat, istrinya tidak mampu, kita tidak bisa menggugat. Kan begitu. Kan sama-sama punya timbal balik keadilan. Dan ini kata Sa'id bin Musayyab itu adalah tabi'in, di bawahnya sahabat. Jadi sahabat bawahnya tabi'in. Jadi Musayyab itu santrinya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putranya Umar. Muridnya. Itu berarti masih tabi'in. Itu mengatakan sunnah. Sunnah memisahkan antara suami istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah. Wa an Umar radhiyallahu anhu, satu hadis lagi. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ilal umara'il ajdadi fi rijalin ghabu anisaihi. Ayakhudhu bi ayyunfiqu aw yutaliqu. Fa in talaquhu ba'asu bi nafaqatin mahasibu. Akhrajahu Syafi'i. Diriwayatkan dari Umar. Dia memberikan ketika dia menjadi khalifah, dia mengirim surat kepada gubernur-gubernur di Baghdad. Yang isinya adalah memberikan kebebasan kepada istri yang mana suaminya tidak ada. Baik itu perang atau tugas, ayyakhudhuhum bi an yunfiqu. Meminta nafkah kepada suaminya tadi yang pergi untuk diberikan kepada anak dan istri. Kalau tidak mau, maka ayyutaliqu, ditalak. Fa in talaquhu ba'asu bi nafaqatin mahasibu. Apabila ditalak maka memberikan mut'ah atau harta sebagai perpisahan. Harta sebagai perpisahan. Senang-senanglah diberikan kesenangan apa keinginannya. Sekarang banyak suami karena di desa tidak mampu, hidup di kekurangan, akhirnya pergi. Sudah pergi bertahun-tahun tidak pulang. Tidak pernah memberi kabar. Karena kecantil dengan perempuan di sini. Sehingga yang di Jawa, yang di Makassar, di Sulawesi dilalaikan, tinggal. Maka lebih dari 3 bulan istri boleh mengajukan cerai. Tidak diberi nafkah. Kalau ada kabar, maka dikabari minta diberi nafkah. Dikirimi uang. Minimal dikirimi uang lah.
untuk nafkah dan anak istri. Kalau kita di sini insya Allah tanggung jawab pada istri. Jangan sampai kita tidak tanggung jawab. Demikian pembahasan kita tentang bab nafkah. Masih ada beberapa hadis, masih ada 2 hadis yang menerangkan tentang nafkah. Besok kita bahas lagi. Ada pertanyaan berjamaah? Tidak ada ya? Karena memang subuhnya itu agak telat, lebih jam 5. Jadi kelihatan lama sebenarnya, tapi sebentar saja. Kalau kita dihitung itu paling 45 menit lah, kajian kita 45 menit. Ketika kita di-upload YouTube-nya kan itu 45 menit. Itu jam 6 lebih 10 menit itu sudah kita ngajinya baru 45 menit. Tidak sampai 1 jam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba jami'il mu'minina wal muslimin muslimat Allah ya minhum wal amas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima akhriq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khawfi minka qabla khurujumi khudratiha wa minna ala najati minha wa min tafakkur fi tara'iqiha. Allahumma la takilna umurana ala nafsina tarfata 'ain. Allahumma asbahna la namliku li nafsina darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura wa la natakhidhu illa ma a'taytana wa la nattaqi illa ma waqaitana. Allahumma waffiqna lima tardah min qawlin wa 'amalin fi ta'atika innaka dzu fadlin 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna Muhammadan ma huwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.